Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk kita membahas sedikit dari firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kidung Agung pasal 4 sampai pasal ke-6. Kalau saudara baca di sana itu isinya tentang ungkapan-ungkapan romantis, kiasan-kiasan tentang hal-hal atau perasaan seseorang terhadap pasangan. Nah, saudara, ternyata dari dulu sampai sekarang itu kiasan-kiasan romantis ini masih ada. Kalau sekarang itu namanya gombalan atau pick-up lines. Nah, pick-up lines atau gombalan ini berisi tentang ungkapan atau kata-kata yang biasanya memang tulus atau bisa dilebih-lebihkan untuk menarik perhatian pasangan. Nah, kalau yang saya tahu, gombalan itu biasanya dari seorang lelaki ke seorang wanita. Nah, kalau dulu 10 tahun yang lalu kira-kira gombalan-gombalan itu dipakai seorang pria untuk menarik perhatian seorang wanita. Nah, biasanya pria ini tuh disebut buaya karena kata-katanya yang terlalu dilebih-lebihkan dan biasanya nggak dipakai cuma ke satu wanita, bisa lebih gitu. Nah, buaya sendiri itu kalau jemaat tahu di perkawinan orang Betawi itu ada roti buaya. Nah, karena buaya itu dianggap sebagai makhluk yang setia. Nah, Anda bisa Google sendiri kenapa kok buaya itu dianggap makhluk yang setia. Nah, tapi semakin kesini, semakin sekarang itu dipakai untuk konten, untuk cuma bercandaan yang sifatnya hanya untuk menghibur, bukan untuk menarik perhatian atau perasaan lawan jenis. Nah, sedangkan di Alkitab sendiri di sini kan gombalan-gombalan ini tuh ditujukan dari antar mempelai. Nah, sebenarnya gombalan-gombalan ini tuh perlu untuk dalam suatu hubungan. Ya, kalau yang di cerita Alkitab ini kan mereka masih pasangan yang baru lah istilahnya. Nah, kalau misalnya pasangan yang sudah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun menikah kan beda cerita. Mungkin kemesraan mereka bisa berkurang karena kerjaan yang semakin sibuk, bisa juga mengurus anak, bisa banyak hal. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah dalam renungan pagi ini kita diingatkan untuk mengeratkan hubungan kita kembali dengan pasangan atau mungkin dengan keluarga, hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Karena hubungan kita dengan orang lain ini, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita dalam membantu orang lain, dalam kita melayani orang lain, itu menjalankan perintah Tuhan untuk kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi secara tidak langsung kalau kita mengasihi orang lain, kita juga mengasihi. Walaupun mungkin Anda ke gereja, Anda baca Alkitab, Anda berdoa setiap hari, tapi kalau perbuatan Anda tidak baik sama orang lain, kalau Anda marah-marah sama orang lain, Anda sampai memukul atau Anda ungkapkan kata-kata yang membuat hatinya tidak enak, itu sama saja kita melukai hati Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini
saudara diingatkan untuk bagaimana perbuatan kita kepada orang lain, dan kita bisa tetap menjaga sikap, bersabar diri terhadap orang lain. Terus ingat untuk berdoa, meminta tolong pertolongan Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang bisa memberi kita jawaban atas setiap permasalahan hidup kita. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.